Ya, selamat pagi kakak-kakak semuanya. Apakah suara saya terdengar? Selamat pagi Kak Doni. Ya, Terdengar. Terdengar. Terima kasih Kak atas kehadirannya pagi hari ini. Bisa kita mulai Kak? Bisa. Ya, mohon salah satu Bisa, untuk bisa memimpin doa Kak. Monggo salah satu untuk mewakili. Kak Siti, mungkin Kak Siti mewakili doa terlebih dahulu Kak. Baik, terima kasih Kak Doni. Kakak-kakak semua, mari untuk mengawali kegiatan pagi hari ini supaya lancar dan bawa keberkahan, kita mulai dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup. Waktu saya kembalikan ke Kak Doni. Monggo Kak. Ya, terima kasih Kak Siti yang telah memimpin doa. Sama-sama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam. Selamat siang semuanya kakak-kakak, apa kabarnya? Kak Yusuf Eko, apa kabarnya pada pagi siang hari ini? Luar biasa, ini kabar saya. Juga luar biasa kabarnya. Satu kata hari ini Kak Eko. Belajar. Oke, terima kasih luar biasa. Satu kata yang luar biasa dari Kak Eko untuk menyemangati kita bersama Kak. Kemudian Kak Cahaya Aji, silakan menyampaikan kabar hari ini dan satu kata. Hari ini Kak. Alhamdulillah rada mumet mau Kak, ini ngantuk. Pandang wak jene wah, ndelok pemberitahuan wah oren-oren itu alhamdulillah yang kepadang. Kabarnya sangat baik. Ya, luar biasa. Luar biasa, walaupun mengantuk tetapi tetap semangat. Ya. Ini anak-anak mengantuk. Ya. Oke Kak Cahaya, terima kasih Kak Cahaya. Dilanjut Kak Tamrin, bagaimana kabarnya Kak Tamrin? Satu kata untuk kita semua Kak. Kelunting Kak. Satu kata Kak. Wis mewakili rekan-rekan sekalian. Ini wajahnya aura malam minggu Kak, sumringah. Luar biasa Kak Tamrin, ya kabar yang luar biasa. Yang beberapa waktu lalu kita luring bersama, kemudian hari ini tampak kecerahnya. Terima kasih Kak Tamrin. Dilanjut Kak Ilmi untuk menyampaikan kabar dan dilanjut satu kata untuk kita semua. Kak Ilmi, monggo. Ya, mohon izin. Alhamdulillah. Saya jomblo Kak, Kak Ilmi saya jomblo. Sehat untuk satu kata. Aduh, nggih. Bisa bebas, gue dewe kok. Satu kata hari ini, semangat. Ya, terima kasih Kak. Kak Ilmi, sehat, semangat. Ya, support dari kiri kanan, depan, belakang, atas bawah ya Kak. Luar biasa Kak Ilmi. Lanjut Kak Supriyati, monggo Kak Supriyati. Ya Kak Doni, tetap semangat, sehat, ceria, mantap pokoknya. Terima kasih Kak Supriyati. Ceria. Wah,
ceria, luar biasa Kak. Luar biasa sekali, ceria. Dimanapun berada kelihatan ceria kok Kak Supriyati. Kita lanjut ke Ningrum, monggo Kak Ningrum menyampaikan kabar hari ini dan satu kata. Baik Kak, terima kasih. Kabar hari ini kembali pulang ke asal. Satu katanya totalitas. Kembali pulang dan totalitas. Ya, luar biasa. Guru PJOK memang totalitas semuanya Kak. Hebat, luar biasa. Dilanjut Kak Danang, monggo Kak Danang untuk menyampaikan kabar hari ini dan satu kata untuk kita semua. Alhamdulillah Kak, hari ini Kak menyambi dengan amanah yang lain. Insya Allah masih bisa bergabung. Wani nyanyi ora? Terima kasih Kak. Ya, luar biasa, memang luar biasa. Lanjut Kak Fajar Fauzi, monggo Kak Fajar. Oke Pak, kabar hari ini alhamdulillah waras. Terus untuk satu kata hari ini BNI. Wah, ya terima kasih Kak Fajar. Waras sekali atau cuma berapa persen ini? 100% Kak. Oke, luar biasa. Kemudian dilanjut Kak Waluyo, monggo Kak Waluyo. Oke, selamat pagi, kabar gembira, senang, ceria, semangat maju. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Waluyo yang selalu memberi motivasi, semangat buat kita semua. Ya. Dilanjut ya Kak Yayan sudah, Kak Supriyati sudah, Kak Danang sudah ya Kak tadi, Kak Fajar sudah. Kayak belum. Oh ya lanjut Kak, lanjut, monggo Kak Yayan. Ya, Kak Doni. Alhamdulillah sehat Kak, sambil nyawang anak-anak penilaian ini mau Kak Tamrin. Japri Kak, Japri. Oke siap. Kata-kata hari ini Bismillah dan Alhamdulillah. Nah. Ya. Tambahin Kak Yayan. Napa Kak Supri? SMS. Napa niku? Alah, sesak mlebu sedeng jare. Kata Tamrin niku. Terima kasih. Oke, luar biasa panjenengan sedaya. Kak Amri, belum ya Kak Amri? Monggo Kak Amri yang ya Kak, selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik. Salam bertemu kembali. Lanjut di kelas Kak Abdul. Satu kata untuk hari ini Kak. Semangat Kak. Ya, luar biasa Kak Amri. Di sela-sela mengajar masih tetap hadir sepenuhnya dan tetap semangat, luar biasa. Ya, kakak-kakak semuanya sudah semua menyampaikan kabar hari ini ya. Luar biasa untuk kelas 009. Dikasih apa Kak? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wah, keren sekali kelas 009 Kak. Ya, kakak-kakak semuanya, pada kesempatan pagi hingga siang hari ini kita akan membahas bersama, berkolaborasi bersama, kemudian belajar bersama untuk kegiatan modul kita, modul 2.6 ya Kak, akan saya sampaikan di share screen. Ini di WIB jam berapa Kak? Ini saya terposisi di
Wita ini Kak. 10.15 Kak. 10.15. 10.15. Selisih 1 jam ya Kak. Selisih 1 jam di Posisi di Bali di mana ini, Mas Joni? Ini di Posisi Bali dimana? ini di Bali anak-anak baru melihat tari barong Kak. Tari barong. Jadi ini Centeng apa? Centeng ya, bagus apa mana Kak? Iya, betul di Centeng bagus Kak. Ya, ini nyari posisi yang nyaman ini. Warung Itane ya Kak. Iya, betul ini di sebelah ini ada gazebo ini. Di gazebo Kak. Ya. Sudah terlihat ya Kak. Ya kakak-kakak semuanya. Nah, kita pada pagi hingga siang hari ini nanti kita akan belajar bersama tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ya Kak. Kita nanti akan membahas bersama, tentu saja kakak-kakak semuanya sudah terbiasa karena kita di pembelajaran PJOK Kak. Nah, di pagi sampai siang hari ini kesepakatan kita yang pertama ya adalah menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Apakah dari kakak-kakak ingin mengusulkan penambahan atau pengurangan untuk kesepakatan kita bersama, ataukah tetap seperti ini, seperti yang sebelumnya Kak? Sama Gimana Kak. Oke, Sama Kak. nggih kakak-kakak semuanya. Sama nggih Kak. Ya. Kita lanjut Kak. Kita lanjut. Sebentar ya Kak. Nah, kakak-kakak di sesi kali ini Kak, di sesi kali ini nanti kita akan memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kita akan menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya Kak. Kemudian selanjutnya kita dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat Kak. Tentu saja kita sebagai guru olahraga masih teringat pembelajaran SEM kemarin ya Kak. Ternyata kita bisa berkolaborasi baik rekan sejawat maupun tidak. Tetapi nanti kita akan lebih fokus ke rubrik asesmen yang dibuat rekan sejawat ya Kak. Nah, agenda pada pagi sampai siang hari ini Kak, yang pertama refleksi review hasil belajar mandiri Kak. Kemudian nanti ada diskusi kelompok seperti biasa. Kemudian presentasi kelompok Kak. Kemudian ada refleksi dan pesan kunci. Jadi ini 2 JP ke depan ini Kak. Tadi mulai jam 10 lebih 5 menit ya Kak. 10 lebih 5 menit berarti nanti kita sampai jam setengah 12 lebih, berarti jam 11.40 menit ya Kak. 11.40 menit nanti kita akan bertatap muka di sini Kak. Saya yakin kakak-kakak tadi malam sudah membaca ya Kak, membaca materi yang sudah tersedia di LMS Kak. Nah, review hasil belajar mandiri Kak. Nah,
Mungkin kakak-kakak ingin menyampaikan dari belajar mandiri kakak-kakak tentang penilaian otentik, Kak. Monggo yang pengen menyampaikan tentang penilaian otentik. Monggo, Kak. Silakan kakak-kakak, sepengetahuan kakak-kakak bagaimana tentang penilaian otentik atau asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, Kak. Ya, asesmen otentik tentu saja harus relevan ya, Kak. Harus relevan dengan kebutuhan kebutuhan kita dalam pembelajaran, Kak. Gimana, Kak? Ada yang ingin menyampaikan, Kak? Asesmen otentik tentang asesmen otentik. Oh iya, Kak Ningrum, monggo Kak Ningrum. Kak Ningrum, oke. Angkat tangan. Ya, Kak Ningrum sudah Ya. angkat tangan. Baik Kak, mohon maaf saya ini off kamera ya Kak. Ya, monggo Kak. Menurut saya penilaian otentik itu adalah penilaian yang bermakna karena di dalamnya mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik Kak. Itu Kak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Kak Ningrum. Tadi asesmen yang ada di dalamnya kognitif, afektif, dan psikomotor. Monggo tadi Kak Cahya ingin menyampaikan. Monggo Kak Cahya. Kalau menurut saya asesmen otentik itu merujuk pada prestasi siswa atau hasil yang dilakukan siswa. Jadi kayak hasil akhirnya gitu Kak. Itu menurut saya. Dari Kak Cahya, hasil aslinya gitu ya Kak? Ya. Prestasi atau yang kita tuju, intinya hasil akhir. Prestasi yang kita tuju. Oh ya, mungkin dari kakak-kakak yang lain, monggo ingin menyampaikan. Monggo Kak. Saya Kak Doni. Monggo Kak Supriyadi. Ya Kak Doni, kalau menurut saya asesmen otentik, namanya saja otentik ya, itu ya lebih menekankan pada kemampuan siswa sesuai dengan kenyataan Kak, atau kehidupan nyata. Jadi menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi yang nyata. Mungkin itu Kak Doni. Oke Kak Supriyadi, ya nyata ya Kak, nyata. Ya, luar biasa kakak-kakak semuanya. Jadi kakak-kakak tadi sebenarnya sudah menggabungkan semuanya, baik dari Kak Ningrum, Kak Cahya, Kak Supriyadi ya Kak. Jadi saya yakin kakak-kakak tadi malam bahkan sebelumnya sudah mempelajari tentang asesmen otentik yang pada dasarnya asesmen otentik adalah proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata ya. Asesmen yang sesuai dengan dunia nyata. Dan penerapan keterampilan tadi sudah disampaikan Kak Ningrum, pengetahuan dan pemahaman yang bermakna. Jadi kalau kita gabungkan sebenarnya dari Kak Ningrum, Kak Cahya, Kak Supriyadi itu sudah mewakili apa itu asesmen otentik Kak. Luar biasa untuk kelas 9 Kak. Kemudian tujuannya Kak, Nah tujuannya mungkin kakak-kakak ingin menyampaikan. Ketika kakak-kakak sebenarnya sudah menyampaikan, mohon maaf, sudah melakukan asesmen otentik. Menurut kakak-kakak tujuannya apa Kak? Menurut kakak-kakak?
tujuannya. Yaitu untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan keterampilan tersebut, Kak. Keterampilan, pengetahuan dalam situasi praktis dan otentik tadi yang merefleksikan kompleksitas dunia nyata, Kak. Jadi itu, Kak. Masih ingat ya, Kak? Pernah kita singgung di kegiatan luring, kita diskusi itu kemarin, Kak. Jadi ini dapat melibatkan observasi langsung, Kak, observasi langsung ataupun proyek berbasis aktivitas fisik. Saya yakin kakak-kakak sebenarnya sudah melaksanakan ini dan evaluasi secara kontinu untuk mengukur kemajuan peserta didik dalam aspek fisik, sosial, emosional berdasarkan situasi yang kontekstual ya, Kak. Ya, jadi sebenarnya sudah mewakili apa yang disampaikan tadi Kak Ningrum, Kak Cahya dan Kak Supriyanti. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan kakak-kakak tentang penilaian atau asesmen otentik. Ya, kita lanjut ya, Kak. Kalau tidak ada kita lanjut, Kak. Jadi kita lanjut tentang review hasil belajar mandiri, Kak. Kita lanjut, Kak. Nah, ini menurut kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, gambar ini, Kak. Menurut kakak-kakak, gambar ini manakah yang menurut kakak-kakak yang kita lakukan aktivitas ini, tes kebugaran gerak, dribbling, zigzag, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Manakah menurut kakak-kakak yang ini merupakan asesmen otentik menurut kakak? Yang ini A ya, Kak, A misalnya tes dribbling zigzag ini A. Kemudian asesmen sepak bola melalui aktivitas fisik melalui aktivitas sepak bola ini B. Menurut kakak-kakak, manakah yang merupakan asesmen otentik, Kak? Kakak-kakak. B, Kak, B. B, Kak Cahya B ya, Kak Cahya B. Kak Cahya B. Nanti alasannya takon pendapat lain. Nah, sebentar, Kak. Ini apakah ada yang punya pendapat lain, Kak? Apakah ada yang punya pendapat lain selain Kak Cahya? Kak Doni. Kak Supriyadi A ya, Kak Supriyadi A. Supriyadi A. Kak Cahya B. Kak Supriyadi A. Kemudian coba Kak Ningrum. Kak Ningrum. B saya. Kak Ningrum B. Kak Hilmi. Saya yang B, Kak, yang asesmen sepak bola. B. Kemudian Kak Yayan. B, Kak. B. Kak Amri. Ya, Kak Tamrin. Gimana, Kak? B, yang B, Kak. Oh ya, Kak Amrin untuk asesmen otentik yang gambar A atau B, Kak? Yang dribbling zigzag atau B aktivitas ya, Kak? Sepak bola ya, Kak. Ya, kemudian Kak Irnowo. Yang B. Yang B. Kemudian Kak Walu ya. Kak Ilmi tadi B ya. Saya yang A saja. Kak Waluyo yang A. Enggak neng BKB, berarti semua punya A. Oh iya, siap, Kak. Kak Yayan tadi udah? Belum ya, Kak Yayan? Udah, Kak. B. B ya, B ya. Oke ya. Menurut tadi yang menyampaikan A pertama kali Kak Cahya. Kak Supri ya, yang A Kak Supri. Saya yang B. Yang pertama milih B tadi Kak Cahya ya. Oke. Alasannya apa, Kak, menurut Kak? Untuk otentik, untuk gambar A itu kan mendribble secara dribbling zigzag. Nah, itu hanya berhadapan dengan kun dan tidak berhadapan dengan orang lain, jadi nyata. Kalau sepak bola itu kan nyata. Nah, kalau yang B ini, yang biru dan merah ini saling berhadapan, berarti bermain sepak bola. Jadi
ini benar-benar teknik yang nyata yang diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Kalau yang ini kan ibaratnya latihan, jadi tidak bertemu dengan kondisi yang nyata, cuma dribbling zigzag seperti itu kan itu bendanya mati. Kalau yang B ini kan bendanya hidup. Jadi kita nanti bagaimana gerak itu, menerapkan gerak itu dengan kondisi yang nyata, jadi bisa berpikir cara ini nyerangnya seperti ini, nanti geraknya seperti ini, jadi penerapan yang lebih otentik yang di B. Kalau yang di A itu cuma satu arah atau tidak berhadapan dengan yang kondisi yang sesungguhnya. Kalau yang B intinya menghadapi kondisi yang sesungguhnya, itu Kak Doni. Mic-nya belum Kak Doni. Ya, terima kasih Kak Haji yang telah menyampaikan alasannya mengapa memilih melalui aktivitas sepak bola. Kemudian tadi Kak Supriyadi, monggo Kak Supriyadi untuk menyampaikan alasannya mengapa kok memilih gerak dribbling zigzag, Kak. Ya, terima kasih Kak Doni. Kalau tadi Kak Aji bilang ini nyata ini rintangan lah. Untuk yang A itu dalam menggiring bola melewati rintangan zigzag itu bisa jadi simulasi Kak. Dari situasi mungkin nanti apa yang akan terjadi dalam permainan sepak bola itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika dihadapkan dengan sepak bola yang nyata itu nanti nek melewati lawan ini kayak gini seperti itu. Jadi pada intinya yang tes keterampilan gerak zigzag dribbling zigzag itu simulasi kemungkinan yang akan terjadi dalam permainan sepak bola. Mungkin itu Kak Doni alasan saya. Ya, terima kasih Kak Supriyadi. Ya, kita lanjut ini ya Kak. Ini Kak. Nah, ini tadi, ini Kak. Nah, jadi ini Kak. Jadi ini yang masuk di asesmen otentik ya Kak, di pembelajaran PJOK. Ini Kak, berarti gambar yang B ya Kak. Jadi begini, mungkin ketika kita sudah pernah berdiskusi bersama bahwasanya ketika kita di bola voli, ketika kita anak itu latihan passing atas, latihan passing bawah, kemudian smash, servis, itu dinyatanya adalah permainan bola voli. Kemudian masih ingat ya Kak, di kehidupan nyata ketika kita latihan dribbling, kemudian lempar tangkap, kemudian shooting, itu real nyatanya di permainan bola basket. Itu Kak. Jadi ini yang penilaian yang masuk di dalam penilaian otentik ya Kak. Jadi real nyatanya ketika kita latihan dribbling zigzag dengan memakai bola sepak itu adalah aktivitas sepak bola. Demikian Kak. Kita lanjut Kak. Nah, kalau ini Kak, ini kan gambar semacam yang B tadi. Ini kan pelibatan peserta didik dalam proses asesmen itu kan saling terlibat Kak. Nah ini tadi saling terlibat Kak. Nah, saling terlibat. Nah, kemudian untuk selanjutnya Kak, tapi kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran bentuk aktivitas pelibatan murid Kak. Kegiatannya itu Kak, tetapi sedikit mengulas ya Kak di modul kita Kak, bahwasanya
digambar, peserta didik membuat kriteria penilaian. Nah, kakak-kakak tentu saja ketika pembelajaran itu tentu saja untuk rubrik penilaian pun bisa untuk melibatkan siswa ketika asesmen otentik. Karena begini Kak, di real kita di pembelajaran kita di sekolah itu kan levelnya berbeda-beda ya Kak. Ada memang yang atlet sepak bola ikut SSB begitu, itu kan memang ada yang sama sekali tidak pernah istilahnya megang bola ya, itu ada ya Kak, ada, demikian ada. Nah, ini di sekolah kita bermacam-macam Kak. Ada yang ketika sepak bolanya bagus, tetapi di permainan yang lain kurang banyak itu ya Kak. Jadi itu Kak. Nah, di penilaian pun pernahkah kakak-kakak juga melibatkan peserta didik? Misalnya peserta didik membuat kriteria penilaian misalnya, itu pernahkah kakak-kakak semuanya? Kemudian pernahkah kakak-kakak melakukan penilaian teman sebaya? Tetapi saya yakin kakak-kakak itu kakak-kakak lakukan, saya yakin. Kemudian juga pernahkah kakak-kakak juga peserta didik suruh merekam, kemudian menilai diri sendiri, penilaian diri sendiri, seperti yang kita lakukan saat pembelajaran luring kemarin? Kemudian pernahkah peserta didik membuat portofolio? Pernahkah peserta didik membuat suatu pertanyaan untuk teman sebaya? Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk asesmen otentik, membantu kita Kak untuk lebih realnya, itu bisa membantu kita dalam penilaian otentik. Karena kadang kan begini Kak, kadang kita karena murid banyak, itu sebenarnya kadang kita juga bisa terlepas tahu dan tidaknya kita. Misalnya sebenarnya anak tersebut itu sebenarnya di luar itu sudah katakanlah pinter bermain sepak bola katanya. Tetapi ketika pembelajaran anak tersebut cuma bermalas-malasan dan tidak mau menampilkan kompetensinya di depan murid-muridnya, keahliannya, kepandaiannya di depan murid-murid, itu bisa terjadi Kak. Nah, kita nggak tahu. Nah, itu salah satu bukti bahwasanya kita libatkan peserta didik untuk rubrik-rubrik penilaian itu bisa tentang kriteria penilaian, tentang penilaian teman sebaya, tentang merekam tadi, kemudian membuat portofolio, kemudian pertanyaan untuk teman sebaya, itu bisa membantu kita untuk penilaian otentik yang adil juga Kak. Ya, adil. Jadi kita bedakan juga level-levelnya. Di LMS ada ya Kak? Ya. Saya yakin kakak-kakak sudah mempelajarinya Kak. Jadi penilaian otentik harus bagaimana. Jadi kegiatan kita kakak-kakak nanti kita akan merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar permainan sepak bola tadi ya Kak. Ya, terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas pelibatan murid Kak. Nah, ini bentuk aktivitas dan juga pelibatan murid. Jadi kakak-kakak nanti akan berdiskusi bersama di kelompoknya masing-masing. Nanti akan saya buatkan board. Kita lanjut dulu Kak, Nah, langkah-langkah mendesain asesmen otentik Kak. Ini hanya mengulang saja.
Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai, Kak. Kemudian pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan pengetahuan yang ingin diukur. Kemudian tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kakak-kakak tentu saja CP yang terbaru ya, Kak. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen, Kak. Kemudian pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Itu, Kak, untuk langkah-langkah. Nah, kita lanjut, Kak. Kemudian langkah selanjutnya, Kak, yang keempat. Langkah yang keempat, Kak, rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan, Kak, bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga menyangkut pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Kemudian yang keenam, Kak, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Kemudian yang ketujuh, Kak, langkahnya, lakukan uji coba sebelum pelaksanaan resmi. Jadi sebelum pelaksanaan itu dilakukan uji coba, Kak. Uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan mempertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Kemudian, maaf, Kak, sebentar, Kak. Tadi sampai sebentar. Tadi sampai untuk yang ini ya, Kak. Dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik, Kak. Jadi kita libatkan rekan sejawat kita. Kemudian revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik dari rekan sejawat atau peserta didik tadi, Kak, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitas di masa depan. Kemudian yang terakhir, refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Tentu saja pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut, Kak. Ini jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen
ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta yang disabilitas. Disabilitas Kak, dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Nah ini Kak, mengapa kita harus adil di sini Kak? Nah, salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS ya Kak. Di 2.6b elaborasi isi tentang implementasi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya, di halaman 4 Kak. Di halaman 4 Kak. Itu ada Kak. Halaman 4. Ya. Jadi kakak-kakak nanti tadi ya Kak, tujuan asesmen tadi kan untuk memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya ya Kak, dari perbedaan kemampuan fisik. Nah, jadi ada beberapa contoh Kak asesmen otentik yang dapat disesuaikan dengan contoh kasus tersebut. Untuk tes menggiring bola dengan jarak dan waktu yang fleksibel, jadi fleksibel ya Kak, dan sebagainya. Kemudian observasi langsung, portofolio, kemudian stasiun latihan dan yang lainnya Kak. Nanti monggo kakak-kakak berdiskusi bersama Kak. Nah, kegiatannya Kak, diskusi kelompok Kak. Nanti bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Saya lanjut Kak. Nah, tugasnya Kak, nanti membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Berdasarkan materi sepak bola yang tadi Kak. Ya. Petunjuknya Kak, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu setelah sebelum membuat form rubrik tadi, di langkah-langkah tadi ada ya Kak. Kemudian jenjang pendidikan dibebaskan Kak, nanti bebas, jenjangnya bebas Kak, bisa SD, SMP, SMA nanti bisa. Kemudian untuk kelompok A, untuk kelompok A ini nanti membuat rubrik penilaian diri siswa. Penilaian diri siswa ya Kak. Kemudian untuk yang kelompok B ini membuat rubrik penilaian oleh teman. Kemudian untuk yang kelompok C ini membuat rubrik observasi guru. Mungkin ada yang ditanyakan kakak-kakak sebelum kita berdiskusi bersama Kak. Jadi nanti media mengerjakan bebas ya Kak. Bisa pakai Word, PTT atau yang lainnya, selama nanti bisa dipresentasikan. Presentasi seperti biasa ya Kak. Nanti ada yang menyampaikan, ada yang membuka menyampaikan dan sebagainya. Seperti biasa Kak, ketika kita tatap maya. Ada pertanyaan Kak? Kalau tidak kita lanjut Kak. Kalau tidak kita lanjut. Nah, kita berdiskusi, akan saya buat 3 kelompok ya Kak. Akan saya buat 3 kelompok. Mohon maaf Kak, bisa difoto terlebih dahulu Kak. Bisa difoto terlebih dahulu untuk kelompok A membuat penilaian diri, kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman,
Kemudian C, membuat rubrik observasi guru. Bisa difoto terlebih dahulu, Kak. Sudah, Kak? Oke ya, akan saya buat 3 kelompok. Waktu pengerjaan 30 menit ya, Kak. Waktu pengerjaan 30 menit. Nanti silakan Kakak membuat rubrik penilaian.